Oke, baik adik-adik sekalian, untuk lebih jauh memahami mengenai analisis regresi, kita coba melihat contoh yang saya berikan ini. Dia ini contoh judul ya, contoh judul penelitian. Jadi judulnya ada analisis pengaruh pengiklanan di TV terhadap keputusan pembelian handphone merek iPhone. Studi kasusnya di IAIDDI Polman ya. Oh, sorry. DDI Polman. Ini. Nah, sekarang coba kita lihat scatter plot ini. Ini ya, scatter plotnya. Langkah awal kita mesti memetakan sumbu Y dan sumbu X dulu. Jadi melihat judul ini, kita sudah bisa menentukan mana variabel bebas, atau X, dan mana variabel terikat atau variabel Y. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Jadi dari melihat judul ini, kita sudah bisa memetakan bahwa variabel X itu atau variabel bebasnya atau variabel independen adalah iklan di TV, melakukan pengiklanan di TV. Nah, kemudian variabel Y-nya adalah keputusan beli. Kenapa variabel X ini dikatakan sebagai variabel independen? Karena nilai yang dia bentuk itu lahir dengan sendirinya ya, tidak dipengaruhi oleh apapun. Sementara keputusan beli ini dipengaruhi oleh nilai yang ada di variabel X ini. Ini nilai ini. Jadi ini ya. Jadi sederhananya untuk memahami bahwa menurut dugaannya, ketika pengiklanan TV ini ditingkatkan, maka keputusan minat beli ini juga akan naik, begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat flowchartnya, bukan flowchart ya, scatter plot. Jadi scatter plotnya ini ada sebaran data. Di sini menunjukkan bahwa ketika periklanannya dilakukan 2 kali sehari, maka pembeliannya di daerah 100 atau 100 lebih ya. Kemudian ketika pengiklanannya dilakukan 4 kali, maka pembeliannya juga nyaris 200 atau mungkin bahkan ada yang lewat 200. Tapi ada juga di pengiklanan yang 2 kali per hari ini ternyata ada juga sebagian sampai bahkan 300-an. Tapi kita mesti garis bawahi bahwa dia mendominasi di wilayah peningkatan. Jadi semakin meningkat frekuensi periklanannya ini, pengiklanannya di TV, semakin tinggi juga ini keputusan beli oleh konsumen. Nah, sekarang karena ini persamaan regresi, kita pengen membuat dulu persamaan garis lurusnya. Nah, sekarang kita buat begini ya. Kita rubah warnanya. Persamaan garis lurusnya itu seperti ini. Ya. Nah, garis miring ini disebut dengan persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus atau regresi linear. Ya.
Nah, tujuannya apa? Untuk melakukan prediksi nilai. Tujuan dibuatnya persamaan garis lurus ini atau regresi linear ini untuk melakukan prediksi atas nilai-nilai. Apakah nilai yang muncul di variabel X berpengaruh terhadap nilai yang ada di variabel Y. Jadi seperti itu tujuannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pertama, kita harus mengenali dulu, karena persamaan garis lurus ini mungkin adik-adik masih ingat pelajaran SMA, SMP, tapi ini sudah sudah dibuat dalam model statistik ya. Jadi seperti ini rumusnya, Y sama dengan B0 aksen ditambah B1 X1 ditambah error term. Jadi seperti ini rumusnya. Ini rumus persamaan regresi linear. Nah, jadi seperti itu ya rumusnya. Nah, sekarang kita pengen mengenali dulu rumus ini. Jadi Y ini adalah variabel dependen atau variabel terikat ya, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Kemudian ini Y ini ya. Nah, kemudian X ini adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu pengiklanan di TV. Nah, sekarang kita pengen mencari berapa nilai B0-nya, kemudian B1 dan nilai error term-nya. Ya. Nah, untuk mengenali lebih awal dulu, B0 ini perpotongan di sini. Perpotongan sumbu X dan Y. Ini nilai B0. Jadi dia seminimal mungkin ya, sekecil mungkin. Mulai 0 lebih kecil dari 0 sebisanya. Kemudian B1 ini merupakan tingkat kemiringan ini. Nilai tingkat kemiringannya. Garis lurus ini. Ya. Kemudian ini error term adalah ini di sini. Karena titik-titik yang menyebar ini diupayakan melekat di garis-garis lurus ini. Nah, selisih atau nilai residu antara titik sebenarnya ke garis lurus ini, itu yang disebut sebagai error term. Ya. Jadi kita akan carikan nilai yang paling minimal. Jadi ini error term-nya, ET, nilai ET-nya dari sini. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi ini rumus ini digunakan untuk regresi linear sederhana ya. Untuk regresi linear sederhana. Maksudnya apa? Jadi maksudnya variabelnya itu hanya terdiri dari 2. 1 dan 2. Karena ada model penelitian lain, dia menggunakan
beberapa variabel. Jadi ada X1. Jadi begini modelnya ya. Kita lihat di sini dulu di scatter plotnya. Pertama ini diduga bahwa meningkatnya kegiatan pengiklanan di TV, semakin banyak frekuensi pengiklanan di TV, maka akan berpengaruh positif terhadap keputusan beli oleh konsumen. Nah, kalau berbicara dalam konteks keputusan beli, tentu saja bukan hanya hal ini yang menjadi pemicunya ya. Iklan, boleh jadi ada harga, boleh jadi juga ada model. Nah, kalau variabel harga dan model ini juga dimasukkan dalam model yang kita buat, model seperti di atas ini atau judul yang kita buat, maka dia variabelnya sudah lebih dari 2 variabel. Makanya dia harus menggunakan rumus regresi linear berganda namanya. Nyaris sama dengan rumus ini, tapi kita hanya akan menambahkan X ini. Iklan di TV ini disebut sebagai X1, harga X2, kemudian modelnya X3. Jadi dia nanti di rumus ini Y sama dengan B0 aksen ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 plus error terms. Begitu ya.